Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik yang soleh-soleha dalam pembelajaran IPA secara PJJ atau online. Kali ini Bapak akan menjelaskan bab 6 tentang kemagnetan. Yang pertama, Bapak jelaskan tentang kemagnetan benda. Pengertian magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain. Jadi suatu benda bisa menarik benda lain, itu adalah pengertian dari magnet. Nah, magnet sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada magnet alam, ada magnet buatan. Magnet alam yang pertama kali ditemukan di pegunungan Magnesia yang letaknya itu di wilayah Turki, berupa pegunungan batu. Di pegunungan batu itu terdapat batu-batuan yang bisa menarik benda lain. Nah, itu magnet yang berasal dari alam. Tentunya apa-apa yang ada di alam ini memang semuanya ciptaan Allah Ta'ala, maka itu yang patut kita syukuri. Kemudian magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang direkayasa oleh manusia atau dibuat oleh manusia supaya bersifat magnet. Nah, adik-adik, pentingnya kita belajar magnet. Yang pertama, kita mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mempelajari magnet supaya setelah kita mengerti, maka kita memanfaatkan banyak teknologi sekarang ini yang menggunakan magnet. Ya, contohnya yang kita pegang sendiri HP, komputer, laptop, dan alat-alat elektronik lainnya itu menggunakan magnet. Maka sangat penting sekali kita belajar tentang kemagnetan. Nah, magnet buatan ini adik-adik bisa sering lihat, ada yang berbentuknya magnet U, ada yang berbentuk cincin, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk magnet ladam atau tapal kuda. Nah, bahkan ada juga yang dibuat sekarang bulat dan silinder atau lonjong ya, seperti telur. Berikutnya, cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu ada 3. Yang pertama dengan cara digosok. Ya, dengan cara digosok. Adik-adik bisa melihat pada gambar ini sebuah batang besi digosok dengan magnet. Yang digosok pada gambar ini adalah kutub utara. Maka arahnya harus searah. Ya, cara menggosoknya itu harus searah, jangan dibolak-balik. Maka nanti kalau dibolak-balik nggak jadi magnet. Maka supaya menjadi magnet, gerakannya harus searah. Searah terus sampai menjadi magnet. Nah, nanti ujung besi yang sudah menjadi magnet itu menjadi kutub berlawanan dengan ujung magnet yang digosok. Misalkan ujung magnet yang digunakan untuk menggosok itu kutub utara. Maka nanti akan menjadi magnet besi yang ujungnya menjadi kutub selatan. Ya, ujung terakhirnya. Cara yang kedua adalah cara induksi, yaitu dengan cara mendekatkan. Jadi magnet, ada sebuah magnet didekatkan dengan benda yang akan kita jadikan magnet. Misalkan didekatkan dengan besi.
maka didekatkan selama beberapa jam, sehari semalam ya biasanya itu. Nanti maka besi yang didekatkan dengan magnet akan berubah menjadi magnet. Cara yang ketiga adalah dengan dialiri arus listrik. Nah, biasanya besi diikat dengan kawat, lalu kawat itu disalurkan atau diberi arus listrik, maka besi yang dililit itu akan berubah menjadi magnet. Ada dia bisa lihat pada contoh gambarnya ini. Selanjutnya adalah kita mengenal bahan-bahan atau benda yang bersifat magnet, ya, atau mengenal bahan-bahan yang mempunyai karakter kemagnetan. Ada benda yang bersifat magnetik, ada benda yang bersifat diamagnetik. Benda yang magnetik tentunya benda yang dapat menarik benda lain. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat menarik benda lain. Nah, benda magnetik terbagi menjadi dua, yaitu ferromagnetik dan paramagnetik. Nah, ferromagnetik itu yang punya benda yang mempunyai daya tarik yang sangat kuat. Tentunya mempunyai kemagnetan yang sangat kuat. Sedangkan paramagnetik itu benda yang punya kemagnetan tapi lemah, daya tariknya kurang. Nah, ini pada slide gambar Bapak tampilkan beberapa, bisa kalian perbesar, beberapa bahan yang bersifat paramagnetik gitu ya. Contohnya besi, baja, kobalt, nikel, itu contoh benda-benda ferromagnetik yang bisa dijadikan magnet. Nah, contoh benda paramagnetik ini Bapak tampilkan, contohnya misalnya aluminium. Aluminium adik-adik sering lihat contohnya yang untuk bahan membuat alat rumah tangga karena sifatnya ringan seperti panci, penggorengan dan sebagainya, itu bahan dasarnya dari aluminium. Kemudian yang Bapak tampilkan ini adalah magnesium ya. Ini bentuk magnesium. Magnesium itu benda yang paramagnetik. Kemudian benda-benda yang bersifat diamagnetik, yaitu contohnya plastik ya, plastik, kayu, itu benda-benda yang bersifat diamagnetik, tidak dapat menarik benda yang lain. Pembahasan yang terakhir adalah medan magnet. Apa sih itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi daerah di sekitar magnet, magnet bentuk apa saja? Ada magnet magnet ladam, magnet batang. Ini Bapak tampilkan adalah magnet batang. Maka di sekitar atau wilayah magnet ini yang dipengaruhi oleh gaya magnet itu disebut medan magnet. Nah, medan magnet ini diilustrasikan atau digambarkan dengan garis-garis yang disebut dengan garis gaya magnet. Ini garis gaya magnet ya, yang digambarkan atau didefinisikan bahwa medan magnet itu berupa garis-garis yang disebut dengan garis gaya magnet. Nah, demikian mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini adik-adik bisa memahami dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.